Hello, ladies. Halo ibu-ibu, Thank you for coming. terima kasih sudah datang. Do you want to learn some help for people pleasers? Saudara mau belajar memberikan pertolongan kepada orang-orang yang suka menyenangkan manusia? I will tell you what the Bible says about this problem. Ya, saya akan memberitahu kepada ibu-ibu apa yang Alkitab katakan mengenai masalah ini. I developed this talk because this is a problem in my country. Saya mengembangkan ya seminar atau pelajaran seperti ini karena ini adalah masalah di negeri saya. And I think it's a problem in your country too. Dan saya rasa ini juga merupakan masalah di negeri ibu-ibu. And the Bible has a lot to say to us to learn how to help people pleasers. Dan Alkitab berbicara cukup banyak ya mengenai bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang suka menyenangkan manusia, yaitu people pleaser. Let me give you a definition of people pleasing. Jadi saya mau memberikan definisi apa artinya menyenangkan manusia. It is someone who has love of approval of others. Itu adalah orang yang begitu menginginkan orang-orang lain itu senang atau berkenan kepada dia. Or they're fearful of losing the approval or respect of Atau others. mereka takut jika mereka itu tidak disukai atau kehilangan hormat daripada orang lain. I would like to show you how people pleasing hurts you. Saya akan menunjukkan bagaimana sebenarnya ketika kita berusaha menyenangkan manusia itu bisa menyakiti diri kita sendiri. But I also want to show you how people pleasing hurts others. Tetapi juga bagaimana sebenarnya ketika menyenangkan manusia kita juga menyakiti orang lain. And then I would like to show you a better way than trying to please people. Dan kemudian saya menunjukkan kepada ibu-ibu cara yang lebih baik bagaimana kita menyenangkan orang lain. And that is living to please God. Yaitu dengan hidup menyenangkan Allah. So let me ask you a few questions to help us understand what is people pleasing. Jadi saya mau memberikan beberapa pertanyaan untuk membuat kita mengerti apakah sebenarnya artinya ketika kita mencoba menyenangkan manusia. The first question is, do you wonder what do people think of you? Pertanyaan pertama adalah apakah ibu-ibu memikirkan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang ibu? Do you wonder, are people talking about you when you go to a party? Apakah ibu-ibu kemudian memikirkan apakah orang mengatakan aku ketika kita pergi ke pesta? Do you give insincere compliments? Apakah ibu-ibu memberikan pujian yang tidak tulus? Do you find yourself unable to say no when somebody asks you to be on a committee? Apakah ibu-ibu tidak bisa menolak ketika diminta untuk menjadi bagian dari komite? Sometimes people lie in order to get others to like them. Kadang-kadang orang berbohong supaya orang lain menyukai dia. And some of us tries very hard to avoid confrontation. Dan beberapa dari kita berusaha keras untuk menghindari konfrontasi. So think about when somebody criticizes you, how do you react? Jadi pikirkan ketika seseorang mengkritik ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu bereaksi? I think all these are excellent tests of people pleasing. Jadi saya rasa ini adalah ujian-ujian yang sangat baik untuk menilai apakah kita adalah orang yang ingin menyenangkan orang lain. So let's read my favorite verse in the Bible about people pleasing. Ya, mari kita membaca ayat yang favorit saya mengenai people pleasing. Proverbs 29:25. Amsal 29 ayat 25. The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Do you see the contrast
It's between being snared or caught by something. Apakah ibu-ibu bisa melihat kontrasnya? Itu mengkontraskan antara jerat, ya, jadi kita ditangkap, dijerat sesuatu, or being kept safe. atau yang dilindungi. And people pleasing feels like a trap. Dan sebenarnya mencoba menyenangkan manusia itu terasa seperti perangkap. Have you seen the mother who tries so hard to keep everybody in her family happy? Apakah ibu-ibu pernah melihat seorang ibu yang berusaha begitu keras supaya semua anggota keluarganya senang? She's trying so hard to cook food that her husband likes. Ya, dia berusaha begitu keras untuk memasak makanan yang disukai suami. But then the children don't like that food. Tetapi anak-anak tidak suka makanan itu. So she finds herself making food for husband, food for children, food for different children. Ya, jadi dia akhirnya harus menyediakan makanan untuk suami, untuk anak, dan anak-anak yang berbeda, diberikan makanan yang berbeda. So she feels like she's stretched in so many different ways. Sehingga dia merasa begitu letihnya, kayaknya dia ditarik ke sana sini. And I can't make everybody happy. Dan kemudian dia mengatakan, aku tidak bisa membuat semua orang senang. It's a frequent issue in counseling. Dan ini adalah masalah yang sangat sering terjadi di counseling. So I talk to many women who have relationship problems with their husbands, their children, their mothers. Jadi saya berbicara kepada perempuan-perempuan yang punya masalah di dalam keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, dengan ibu-ibu mereka. And some of these mothers realize that if I had stopped myself from people pleasing when my children are young, I wouldn't have these problems now that they're teenagers. Ya, sehingga beberapa ibu kemudian menyadari kalau saja waktu anak-anak masih kecil dia tidak mencoba selalu menyenangkan mereka, dia tidak akan mendapatkan masalah sebesar ini sekarang ketika anak-anak sudah remaja. And there are some women who are abused by their husbands, but they never say anything about it. Dan ada juga istri-istri yang dianiaya oleh suami tetapi mereka tidak pernah mengatakan apa-apa. Because they worry, what will people think of me? Karena mereka khawatir apa yang akan dikatakan orang tentang diriku. And these women know that they should have received help early on. Ya, dan sebenarnya perempuan-perempuan ini tahu bahwa mereka itu seharusnya mendapatkan pertolongan sebelumnya. So I've also had the situation where people do not want to confront somebody, but they ask me to do it. Saya juga menemukan situasi di mana mereka tidak mau mengkonfrontir seseorang, tapi mereka minta saya yang melakukannya. For example, I've had a mother say, I can't talk to my daughter. I want you to tell her what she has to do. Ya, misalnya seorang ibu berkata kepada saya, aduh saya tuh tidak bisa mengatakan kepada anak perempuan saya, aduh tolong ibu yang mengatakan kepada anak perempuan saya. It puts me in a very difficult position. Dan tentu saja itu menempatkan saya di posisi yang sangat sulit. So there is a book called The Peacemaker. Ada sebuah buku yang berjudul The Peacemaker, Pembuat Damai. And this book refers to people pleasing as peace faking. Dan buku ini menyebut orang-orang yang suka menyenangkan orang lain, people pleaser, sebagai berpura-pura memberikan kedamaian. You pretend everything is okay. Kamu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. But you're just faking, you're not sincere. Tetapi kamu sebenarnya hanya berpura-pura dan kamu tidak tulus. Now, when I meet with women, sometimes they will not tell me to begin with that I am a people pleaser. Ya, dan ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang datang pada saya, biasanya mereka tidak langsung mengakui bahwa mereka adalah people pleaser. They will say, I am so depressed about my relationships. Mereka akan berkata, aku begitu depres tentang relasiku. I feel weary and burned out. Aku begitu letih dan juga burn out. And my advice is we need to look
at this problem and how the Lord addresses it. Jadi nasihat saya adalah kita melihat masalah ini dan lihat bagaimana Tuhan menanganinya. And the Bible gives us everything we need for life and godliness. Dan ingat ya, Alkitab memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan dan untuk kehidupan saleh. So, we have many verses in the Bible. So here's the first one. Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab dan ini yang pertama. Isaiah chapter 2 verse 22. Yesaya 2 ayat 22. It says, "Stop regarding man in whose nostrils is breath, for of what account is he?" Berhentilah bersandar pada manusia yang hanya ada nafas di hidungnya. Untuk apa ia diperhitungkan? So this verse is telling us, let's not put so much emphasis on what people are saying, but instead you think, what does God say? Ayat ini mau mengatakan kepada kita, jangan terlalu memperhatikan apa yang manusia katakan, tetapi kita seharusnya mengutamakan apa yang Allah katakan. How many of you teach children's Sunday school? Berapa dari ibu-ibu yang mengajar sekolah minggu? Oh, some. Let's look at some people in the Bible who have this problem with people pleasing. Ya, coba kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang mempunyai masalah untuk menyenangkan manusia ini. And you know the Sunday school teacher is showing us these people so we can learn from them. Dan kita tahu bahwa guru-guru sekolah minggu kita menunjukkan orang-orang ini supaya kita bisa belajar dari mereka. And we have a verse that tells us that we should look at the people in the Bible for examples. Dan tentu saja ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita perlu melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab sebagai teladan. These things are written down for our instruction. Karena apa yang dicantumkan dalam Alkitab diberikan sebagai pelajaran atau pengajaran bagi kita. That is 1 Corinthians 10 verse 11. Dan itu adalah 1 Korintus 10 ayat 11. It says, "Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come." 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. So let's look at the people pleasers in the Bible, and we'll start with all these negative examples. Jadi mari kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang mempunyai kecenderungan menyenangi manusia ini dan kita lihat dengan contoh-contoh yang negatif terlebih dahulu. Do you remember that Gideon was afraid to take down the idols? Apakah ibu-ibu ingat bahwa Gideon takut untuk menghancurkan mesbah Baal? But he went by night because he feared the people. Karena itu dia melakukannya pada malam hari karena dia takut pada manusia. Let's read 1 Samuel chapter 2. Mari kita baca 1 Samuel 2. Verses 29 through 30, we see God's response to Eli, who left his children unattended and undisciplined. Ya, kita melihat 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30 di mana Allah berbicara kepada Imam Eli yang membiarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak benar. Verses 29 through 30. Ayat 29 sampai 30. "Why then do you scorn my sacrifices and my offerings that I commanded for my dwelling, and honor your sons above me by fattening yourselves on the choicest parts of every offering of my people Israel? Therefore the Lord, the God of Israel, declares, I promised that your house and the house of your father should go in and out before me forever, but now the Lord declares, far be it from me, for those who honor me I will honor, and those who despise me I will dishonor."
Ayat 29, mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya, tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal ini dariku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghinaku akan dipandang rendah. Also in the book of 1 Samuel chapter 15, we have the story of Saul. Juga di dalam 1 Samuel 15 kita diberikan kisah Saul. And Saul disobeyed God when God told him to destroy all the people of the city. Dan Saul tidak taat ketika Allah menyuruh dia membunuh orang-orang di kota Amalek tersebut. And he was supposed to destroy all the sheep and oxen as well. Dan dia seharusnya juga membunuh semua lembu semua kambing domba. So Samuel confronted Saul, and this is what he said. Jadi Samuel bertanya kepada Saul, dan Saul berkata seperti ini. Verse 24. Ayat 24. Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Lalu Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa, aku telah melanggar titah Tuhan dan perkataanmu, sebab aku takut kepada rakyat dan mendengarkan suara mereka. We have other stories. We have Jonah, who did not want to preach to the Ninevites because he feared the people's reaction when God forgave. Ya, dan juga kita melihat Yunus yang tidak mau berkhotbah kepada Niniwe karena dia takut apa yang menjadi reaksi umat Allah kalau mereka mendengar dia berkhotbah kepada Niniwe dan mereka bertobat. Ananias and Sapphira lied to the disciples about how much money they contributed to the Lord's work. Ananias dan Safira mereka berbohong kepada para murid mengenai uang yang mereka persembahkan kepada Tuhan. And apparently they wanted to look good in front of the disciples. Sepertinya mereka mau terlihat baik di depan para murid. Let's look in the book of John. Mari kita melihat Injil Yohanes and see what happened to some of the followers of Jesus. Dan kita lihat apa yang terjadi kepada beberapa pengikut Yesus. John 12:42 through 43. Yohanes 12 ayat 42 dan 43. It says, nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. For they loved the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Yohanes 12 ayat 42 dan 43, namun banyak juga di antara para pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. So you see, people pleasing is in the Bible. Ya, jadi saudara, menyenangkan manusia itu ada di dalam Alkitab. But we have good examples of people who feared God and not man. Tetapi kita juga diberikan contoh-contoh yang positif mengenai orang-orang yang takut akan Allah dan tidak takut kepada manusia. And one of those is Moses, and we read about this in Hebrews chapter 11. Dan salah satunya adalah Musa, dan kita bisa membacanya di dalam Ibrani 11. Let's look at verse 24. Mari kita melihatnya, Ibrani 11 ayat 24. And listen to how many times it says Moses did not fear man. Dan coba perhatikan berapa kali dikatakan bahwa Musa tidak takut kepada manusia. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible.
Ibrani 11 dari 24, karena iman setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat dia yang tidak kelihatan. I think that the prophet Ezekiel had a struggle with fear of man. Saya rasa Nabi Yeskiel juga bergumul dengan takut pada manusia. In Ezekiel chapter 2, we hear God encouraging him to be strong. Ya, di dalam Yeskiel pasal 2 kita melihat bahwa Allah mendorong dia untuk menjadi kuat. Chapter 2 verse 6. Kita melihat pasal 2 ayat 6. And you, son of man, be not afraid of them, nor be afraid of their words, though briars and thorns are with you and you sit on scorpions. Be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, for they are a rebellious house. Yeskiel 2 ayat 6, tetapi engkau anak manusia, janganlah takut terhadap mereka ataupun kata-kata mereka, biarpun onak duri bersamamu dan kau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar terhadap muka mereka, sebab mereka itu kaum pemberontak. Also in chapter 3 verse 9. Juga di pasal 3 ayat 9. Like emery, harder than flint have I made your forehead. Fear them not, nor be dismayed at their looks, for they are a rebellious house. 3 ayat 9, seperti intan yang lebih keras daripada batu kutegarkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka itu kaum pemberontak. I think as women we understand this kind of fear. Saya rasa sebagai perempuan kita mengerti rasa takut seperti itu. I'm afraid of what they might say. Aku khawatir, aku takut dengan apa yang akan mereka katakan. But I'm also afraid of how they might look at me. Tetapi juga aku takut bagaimana nanti mereka melihat aku. Let's look at somebody in the New Testament, the man born blind. Mari kita melihat beberapa orang di dalam Perjanjian Baru, orang yang dilahirkan buta. Here we see an example of both, somebody who is a people pleaser and somebody who fears the Lord. Dan di sini kita melihat dua jenis ya orang, yaitu orang yang menyenangkan manusia tetapi juga mereka yang takut akan Allah. So the parents are people pleasers. Jadi dalam hal ini orang tua orang buta tersebut adalah people pleaser. The Pharisees asked them, "Is this your son?" Orang-orang Farisi bertanya kepada mereka, apakah orang buta yang disembuhkan itu adalah anakmu? Who you say was born blind, then how does he now see? Yang kamu katakan lahir buta tetapi sekarang bisa melihat. Verse 20. His parents answered, "We know that this is our son, and that he was born blind, but how he now sees we do not know, nor do we know who opened his eyes. Ask him. He is of age. He will speak for himself." His parents said these things because they feared the Jews. For the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be Christ, he was to be put out of the synagogue. Yohanes 9 ayat 20 sampai 22. Lalu jawab orang tuanya, yang kami ketahui ialah bahwa ia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyalah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. I don't know if people in Indonesia have this type of persecution. Saya tidak tahu apakah penganiayaan seperti ini terjadi untuk jemaat yang di Indonesia. Some of you are nodding, yes. Ya, ada beberapa ibu-ibu yang mengangguk-anggukkan kepala. I used to live in Saudi Arabia where there was that type of persecution. Ya, saya pernah tinggal di Saudi Arabia dan tentu saja ada penganiayaan seperti itu. And we met in a beautiful big building with an American pastor. Dan kami beribadah itu di sebuah gedung yang indah dengan seorang pastor Amerika.
many Americans attended this church, like 300 Americans. Ya, jadi banyak sekali orang Amerika yang kemudian datang beribadah di gereja ini, kira-kira 300 orang Amerika. And then the Saudi Arabian government said, you may not have your building and you may not have your pastor any longer. Dan kemudian pemerintah Saudi mengatakan kamu tidak boleh memakai gedung ini dan kamu tidak, pastornya juga sudah tidak boleh melayani di sini. So let me tell you what happened to that church. Dan saya beritahu kepada ibu-ibu apa yang terjadi pada gereja tersebut. Many Americans refused to meet any longer. Jadi banyak orang Amerika yang sudah tidak mau datang lagi. They said, we fear losing our jobs or we fear being put in prison. Mereka mengatakan kami takut kehilangan pekerjaan kami takut nanti dipenjarakan. But we still had a church. Tapi kami tetap ada, gereja itu tetap ada. It was filled with people from Asia, from Indian subcontinent, and Southeast Asia. The church complexion changed. Ya, tetapi sekarang yang datang adalah orang-orang Asia, dari Asia Tenggara, dari India, sehingga kita melihat bahwa warna kulit dari gereja berubah. It became a church full of people who really truly wanted to worship God. Dan ini menjadi gereja yang terdiri dari orang-orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Allah. Yeah. So let me tell you how people pleasing can hurt you. Dan saya mau memberitahu ibu-ibu bagaimana sebenarnya menyenangkan manusia itu bisa menyakiti diri kita. And sometimes we have a problem with evangelism because we're afraid to tell people about Christ. Ya, kadang-kadang kita mempunyai masalah untuk melakukan penginjilan karena kita takut mengatakan Kristus kepada orang. What will they think of me? Apa yang akan mereka katakan atau pikirkan tentang diriku? And it's difficult for a university student to speak up in class and say, I believe the Bible. Dan sulit sekali untuk seorang mahasiswa untuk berani berkata di kelasnya, aku percaya pada Alkitab. Or in a social situation to say, I'm not going to participate because I don't think that's right. Atau misalnya di dalam aktivitas sosial dan kita berkata, aku tidak mau ikut karena aku merasa itu tidak benar. People pleasing can make us behave like hypocrites. Dan orang-orang yang suka menyenangkan manusia bisa bertingkah laku seperti seorang munafik. And this is a problem when you see women act a certain way at church, but with their unchristian friends or unbelieving family, they act a different way. Kita bisa melihat misalnya perempuan-perempuan mereka bertingkah laku berbeda ketika di gereja dan ketika mereka bersama dengan teman-teman mereka yang tidak percaya di luar gereja. Because we all want people to like us. Karena kita ingin semua orang suka pada kita. But that can make us insincere. Tapi itu bisa menjadikan kita tidak tulus. Romans 12:9 says, let love be genuine. Ya, Roma 12 ayat 9 mengatakan bahwa kasih harus tulus. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Roma 12 ayat 9. And then we have 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Dan kemudian kita bisa melihat 1 Korintus 15 ayat 33. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. You can see this, right? Saudara bisa melihat ini bukan? When I was walking around the mall in Jakarta, you know what I saw? Ketika saya sedang keliling atau jalan-jalan di mall di Jakarta, saudara tahu apa yang saya lihat? I saw many young people smoking. Saya melihat banyak anak muda merokok. And they probably didn't decide, I'm going to start smoking on their own. Mungkin mereka tidak pernah mengatakan atau memutuskan aku akan mulai merokok. Their friend offers them a cigarette and they want to fit in with the group. Tetapi mungkin teman mereka yang menawarkan rokok dan mereka mau bisa masuk di dalam grup itu. So people pleasing is a snare, it's a trap. Jadi menyenangkan manusia itu adalah sebuah perangkap.
We also can be tempted to hypocrisy in our workplace. Kita juga bisa kemudian tergoda untuk bersifat munafik di tempat kerja kita. And the Bible addresses this. Dan Alkitab juga berbicara tentang hal ini. Colossians 3:22 through 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. So listen to the problem and listen to the solution. Ibu-ibu, dengarlah masalahnya dan dengarlah solusinya. Bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not from men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Dari ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. You hear how many times he says the Lord in that passage? Saudara coba lihat berapa kali dikatakan Tuhan di dalam perikop ini. The solution is not to live to please people, but to live to please the Lord. Jadi solusinya adalah hidup bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi hidup untuk menyenangkan Tuhan. But I'll tell you when it's the very hardest for a people pleaser. Tapi saya mau beritahu ibu-ibu apa yang paling sulit untuk people pleaser. And that is when you spend time with people who are hard to love and they do not love you back. Yaitu orang-orang yang sebenarnya sulit untuk dikasihi dan mereka tidak mengasihi kembali. Let's say you have a teenager who does not listen to you. Katakanlah ibu-ibu mempunyai seorang anak remaja yang tidak mau mendengarkan ibu-ibu. And we are afraid to displease our child because we want them to love us so Dan much. Kita takut membuat anak-anak kita tidak senang karena kita mau mereka mengasihi kita. It's so difficult because that way the other person is in charge and not the mother. Dan ini menjadi sangat sulit, berarti anak itu yang memegang kendali dan bukan si ibu. Here's a quote from Dave Harvey. Dan ini adalah kutipan dari Dave Harvey. He says, our unrequited love creates a snare for us. Dia mengatakan bahwa kasih kita yang tidak terbalas atau tidak dibalaskan itu menciptakan perangkap bagi kita. Because it stirs up powerful desires in our heart for approval from people rather than from God. Karena itu kemudian menciptakan sebuah keinginan besar di dalam hati kita untuk mendapatkan perkenanan dari manusia dan bukan dari Allah. So we begin to fear the people who do not like us. Jadi kita mulai takut kepada mereka yang tidak suka kita. And the Bible clearly says that we should not be influenced by the wrong people. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita jangan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang salah. Let's look at 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Mari kita melihat 2 Korintus 10 ayat 12. I think Paul must have been a very strong personality. Ya, saya rasa Paulus mempunyai kepribadian yang sangat kuat. He says, not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves, but when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. 2 Korintus 10 ayat 12, memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. But instead, let's read verse 18. Sebaliknya, mari kita baca ayat 18.
For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. It would be the person who says, I feel really good about myself because everybody likes me. Ya mungkin ada orang berkata, aku merasa senang pada diriku sendiri karena semua orang suka padaku. But instead we should realize our life needs to be lived before God because we want His approval above all. Tapi itu salah. Seharusnya kita menginginkan bahwa kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan karena kita seharusnya melayani Dia. Besides, don't you think that's an unrealistic expectation that everyone's going to like you? Selain itu ibu-ibu, tidakkah itu merupakan ekspektasi yang tidak masuk akal bahwa semua orang suka pada kita? Is that realistic? Apakah itu merupakan sesuatu yang realistis? Jesus speaks about this in Matthew chapter 10. Yesus berbicara tentang ini di dalam Matius 10. He begins in verse 21. Dia memulai di ayat 21. Brother will deliver brother over to death, and the father his child, and the child will rise against parents and have them put to death, and you will be hated by all for my name's sake. But the one who endures to the end will be saved. Matius 10 ayat 21 dan 22, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. I counsel many Christian women who come to me and they say, Caroline, my daughter-in-law hates me. Saya mengcounseling banyak perempuan dan yang mengatakan kepada saya, Caroline, menantu perempuan saya membenci saya. Or my mother always hates me and says hateful things to me. Atau ibu saya selalu membenci saya dan selalu mengatakan kata-kata yang menyakitkan. So we talk about what's your behavior, how are you acting. Jadi kami berbicara tentang apa yang menjadi tingkah lakunya dan bagaimana dia bertindak. But if we realize I am behaving like a Christian, then we have to read this passage. Dan kalau kita menyadari bahwa kita bertingkah laku sebagai orang Kristen, maka kita perlu membaca ayat ini. Also Matthew 10 verses 34 through 37. Juga di Matius 10, tapi ayatnya adalah 34 sampai 37. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and her daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Some of you may be in homes where you are the only Christian in the family. Mungkin ibu-ibu ada di rumah di mana ibu-ibu adalah satu-satunya orang Kristen. And that can create conflict with your relatives. Dan itu bisa menciptakan konflik dengan kerabat-kerabat kita. I had a friend from Saudi Arabia, a friend in the Saudi Arabia days from Singapore. Ya, saya mempunyai teman yang saya dapatkan ketika dulu di Saudi Arabia dan dia tinggal di Singapura. And she came to my husband and me, she said, "What do I do when it's time to offer gifts to my ancestors?" Dan dia kemudian datang kepada suami saya dan bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika tiba waktunya memberikan persembahan kepada para nenek moyang?
My mother says, this is your responsibility. It's part of your culture. Karena ibu saya mengatakan kepada saya, ini adalah tanggung jawabmu dan ini adalah bagian dari budaya kita. But she said, I don't believe that God wants me to do that. Tetapi dia berkata, aku tidak percaya bahwa Allah mau aku melakukan itu. She had to choose between people pleasing and serving God. Ya, jadi dia harus memilih menyenangkan manusia atau melayani Allah. Now let's just say one more thing that will hurt you when you're a people pleaser. Dan satu hal lagi yang bisa menyakiti ibu-ibu kalau ibu-ibu adalah people pleaser. And that is you are constantly feeling guilty that that people don't like you. Yaitu bahwa kita itu bisa terus-menerus merasa bersalah ketika orang tidak suka pada kita. I shouldn't have said that thing. I shouldn't have done this thing. And now everybody's gonna hate me. Aduh, aku tidak seharusnya mengatakan hal itu. Aku tidak seharusnya melakukan itu. Sekarang semua orang akan membenci aku. And this is unnecessary guilt. Dan ini adalah rasa bersalah yang tidak perlu. Instead, we need to live before the Lord, and then what people's response is up to them. Ya kan, seharusnya kita itu hidup di hadapan Allah, respon manusia terhadap kita itu adalah masalah mereka. So let me give you a couple of examples of how people pleasing hurts other people. Dan saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana menyenangkan manusia juga menyakiti orang lain. I already mentioned evangelism. If we don't evangelize, we're hurting the people around us. Ya, saya sudah berbicara tentang penginjilan. Jika kita tidak melakukan penginjilan, kita menyakiti orang-orang sekitar kita. But also Christians have a responsibility to confront sin. Tetapi juga kita sebagai orang Kristen mempunyai tanggung jawab untuk mengkonfrontir dosa. Because the Lord hates sin. Karena Tuhan membenci dosa. And we are called, when we see sin in other people, to lovingly confront them. Dan ketika kita melihat dosa di dalam kehidupan orang lain, kita seharusnya mengkonfrontasi mereka dengan kasih. But a people pleaser doesn't want to do that. Tetapi people pleaser tidak suka dan tidak mau melakukan itu. I know that because I have to do that when I'm a counselor. Ya, saya tahu itu karena saya harus melakukannya ketika saya mengcounseling. So this is what I say. Dan ini yang biasanya saya katakan. You know that I love you very much. Kamu tahu bahwa aku sangat mengasihi kamu. And I want God's best for you. Dan saya mau apa yang terbaik dari Allah bagimu. And this is why I'm going to tell you, you must not sin in this way. Karena itu kenapa saya harus mengatakan kepada kamu, kamu tidak boleh berdosa seperti ini. And sometimes I'm counseling girls who say, well, yes, I'm going to sleep with my boyfriend and that's okay. Kadang-kadang ketika saya mengcounseling ya perempuan-perempuan, mereka mengatakan aku mau tidur dengan pacarku dan itu oke-oke saja. And they might even say, he won't like me if I don't have sex with him. Atau mereka bisa berkata, nanti pacarku tidak suka aku kalau aku tidak mau tidur dengan dia. So she needs help following the Lord, and I need to help her to do that. Ya, jadi dia butuh untuk mengikut Tuhan dan saya butuh menolong dia untuk melakukannya. Another way we hurt people is if we are prone to flattery. Dan salah satu hal yang kita menyakiti orang lain adalah kalau kita cenderung untuk memberi pujian yang tidak tulus. So that means you give compliments to people that you don't mean because you want them to like you. Itu berarti kita sebenarnya memberikan pujian yang sebenarnya tidak kita maksudkan karena kita mau supaya dia suka kita. Listen to what the Bible says about flattery. Ya, jadi kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang memuji dengan tidak tulus atau kadang disebut menjilat. Proverbs 29:5. Kita melihat Amsal 29 ayat 5. A man who flatters his neighbor spreads a net for his feet. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya.
Do you see? You're hurting somebody else when you give them fake compliments. Yes, ibu-ibu bisa lihat bahwa kita menyakiti orang lain ketika kita memberikan mereka pujian yang tidak tulus, pujian yang palsu. So let me bring our minds back to our primary purpose in life. Jadi mari kita melihat kepada tujuan utama kita di dalam kehidupan. We are called to please the Lord. Kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. We can't have it both ways, living for other people and living for God. Kita tidak dapat melakukan dua-duanya, hidup untuk menyenangkan manusia dan hidup untuk Allah. And Paul says this very clearly in Galatians 1:10. Paulus mengatakannya dengan sangat jelas di dalam Galatia 1 ayat 10. And listen to the contrast again between pleasing people and pleasing God. Ya, mari kita melihat kembali kontras mengenai menyukakan manusia dan menyukakan Allah. For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I am still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Let me give you an example of submission. Saya mau memberikan contoh mengenai ketundukan. The wife is called to submit to her husband. Ya, istri dipanggil untuk tunduk kepada suami. But she must do that for the Lord's sake and not for his sake primarily. Tetapi terutama si istri harus melakukan untuk Allah dan bukan untuk suaminya. That helps us to have the right attitude to not manipulate our husbands to what we want. Ya, dan itu menolong kita mempunyai sikap tidak memanipulasi suami kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. But our submission comes from a genuine heart of wanting to please the Lord. Dan ini didorong oleh hati kita yang tulus mau menyenangkan Tuhan. So, I'm going to use a term now which may sound unusual to you if you've not been in the church, and that is we must fear the Lord. Ya, saya mau memakai istilah yang mungkin tidak lazim bagi ibu-ibu kalau tidak di gereja, yaitu istilah takut akan Allah. Now, that doesn't sound right because I've just been telling you shouldn't be fearing other people. Ya, dan itu tidak kedengaran benar karena saya baru mengatakan jangan takut akan orang lain. But to fear the Lord doesn't mean you're frightened of him. Tetapi takut akan Allah bukan berarti kita ketakutan terhadap Dia. That means you have an attitude of awesome trust in your Creator. Itu berarti kita mempunyai sikap menghormati, kita percaya kepada pencipta kita. Because who should actually have power over us? People or God? Karena sebenarnya siapa yang sesungguhnya mempunyai kuasa atas kita? Manusia atau Allah? Let's see what Matthew chapter 10 says again. Ya, mari kembali melihat apa yang dikatakan di dalam Matius 10. And here are people being persecuted for their faith. Dan ini adalah orang-orang yang dianiaya untuk iman mereka. It says in verse 26. Dikatakan di ayat 26. So have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you in the dark, say in the light, and what you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Matius 10 ayat 26 sampai 28. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkannya ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. So
let's think. We have to fear the Lord instead of fearing people. Ya, jadi kita lihat kita seharusnya mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi manusia. Bukan takut pada manusia, ya. And that is because He is worthy. Dan itu karena Allah layak kita beri hormat dan takut. If you're living to please your daughter-in-law or your mother, they are not worthy compared to the Lord. Kalau kita hidup untuk menyenangkan menantu perempuan kita atau ibu kita, mereka tidak selayak Tuhan untuk kita senangkan. Isaiah chapter 8 verse 13 tells us this. Yesaya 8 ayat 13 mengatakan ini kepada kita. But the Lord of hosts, Him you shall honor as holy. Let Him be your fear, and let Him be your dread. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu takut dan terhadap Dialah kamu gentar. So we're living before God in all our thoughts and words. Jadi kita seharusnya hidup di hadapan Allah di dalam semua perkataan dan pemikiran kita. And do you believe you will be wise if you do that? Dan apakah ibu-ibu percaya bahwa dengan bertindak demikian berarti ibu-ibu bertindak dengan bijaksana? Yes, Proverbs 9:10. Ya, coba kita lihat Amsal 9 ayat 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. So we want to value God's thoughts above other people's thoughts. Jadi kita perlu menghargai pemikiran Allah di atas semua pemikiran yang lain. And we might have to make ourselves of no reputation. Dan bahkan mungkin kita perlu membuat diri kita tidak bereputasi. Which is what Jesus did for us. Dan itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Let's see what Jesus says to us when we follow Him. Coba kita dengar apa yang Yesus katakan kepada kita ketika kita mengikuti Dia. Luke chapter 6 verse 22. Lukas 6 ayat 22. Blessed are you when people hate you, and when they exclude you, and revile you, and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Lukas 6. Then we're supposed to rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For so their fathers did to the prophets. Lukas 6 ayat 22 dan 23, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Do you see that God's love and His promises are bigger to you than anything else? Apakah ibu-ibu bisa melihat bahwa Allah mengasihi kita dan apa yang Dia lakukan bagi kita itu lebih daripada apapun juga? So let's look at Jesus and follow His example. Jadi marilah kita melihat Yesus dan kita meneladani teladannya. He was not affected by the opinions of others, right? Yesus tidak terpengaruh oleh pendapat-pendapat orang lain. My verse is John chapter 2 verses 23 through 24. Dan kita melihat Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Now, when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name when they saw the signs that he was doing. Ya, ketika Dia ada di Yerusalem dan pada waktu perayaan Paskah banyak orang yang percaya kepada Dia karena melihat Dia banyak melakukan tanda dan mukjizat. But Jesus, on His part, did not entrust Himself to them because He knew all people and needed no one to bear witness about man, for He Himself knew what was in man.
Saya bacakan dari ayat 23, sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia. Dan karena tidak perlu seseorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. So let me encourage you ladies, let's live before the Lord. Jadi saya mau mendorong, menguatkan ibu-ibu, marilah kita hidup di hadapan Allah. And at times it will be very hard. Dan hidup untuk Allah ya. Dan kadang-kadang itu bisa menjadi begitu sulit. But it is the Lord whom we serve. Tetapi adalah Tuhan yang kita sembah. Let me read to you an encouraging verse from Psalm 118. Saya akan memberikan kata-kata yang menghibur, menguatkan dari Mazmur 118. Maybe you need to hear this and maybe you need to speak this to others. Ya mungkin ibu-ibu perlu membaca ini dan mungkin ibu-ibu perlu membacakannya kepada orang lain. Psalm 118 verses 6 through 9. Mazmur 118 ayat 6 sampai 9. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side as my helper. I shall look in triumph on those who hate me. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Mazmur 118, 6-9, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku dan menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Let me pray for us, that we would all be God pleasers. Ya, mari saya akan berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang menyenangkan Allah. Lord, I thank you that you've given us this time to think about the issue of people pleasing. Tuhan, kami bersyukur diberikan kesempatan ini sehingga kami boleh diberikan kesempatan memikirkan mengenai menyenangkan hati manusia. And I know some of these ladies live in very difficult circumstances. Dan hamba-Mu tahu bahwa ada ibu-ibu di sini yang hidup di dalam keadaan yang sangat sulit. I pray for them and I pray for myself that you would help us to please you above all things. Hamba-Mu berdoa untuk ibu-ibu ini dan juga untuk diriku sendiri supaya Engkau menolong kami untuk menyenangkan Engkau dan bukan manusia. We thank you for the example of Jesus for us. Kami bersyukur untuk keteladanan Yesus bagi kami. And we pray for the help of the Holy Spirit to let us live lives in worship of you. Dan hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya kami boleh menjalankan kehidupan yang menyembah-Mu. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Yesus, amin. Dari RRI Bogor dan I pagi am Lenny and I'm from Bogor. ya, saya pagi ini juga mengajak ada beberapa karyawan dari kantor suami saya untuk hadir di acara ini. This morning I also bring several women from my husband's office to come here. Ya, karena kami usahanya di bidang konsultan. Because we are actually in consulting service. Mau bertanya bagaimana caranya mengimplementasikan apa yang Ibu bagikan, karena this is so biblical. Sedangkan nanti di kantor kami ingin supaya ini juga boleh diimplementasikan bagi karyawan yang menghadapi klien-klien, tetapi dengan satu sikap yang sebetulnya humble, tetapi seringkali membuat jadi proyeknya mulur gitu dan merugikan perusahaan. Maksudnya dalam tanda kutip secara waktu juga ya. Seperti itu. So actually the question is that how can we implement this in the office, especially when we talk to clients, we are supposed to be humble, but that sometimes is make the project postpone and certainly it is not beneficial to the company. Itu saja, terima kasih Ibu. I like your question. Ya, saya suka pertanyaannya.
I'm thinking of a circumstance where you are obligated to sell a product. Ya, saya memikirkan situasi di mana ibu-ibu perlu menjual produk tersebut. So you need to be confident and you need to sell yourself. Ya, also. jadi saudara perlu punya keyakinan dan di satu pihak juga perlu menjual, tanda kutip, menjual pelayanan kita. But I think this message will help us as we consider why we have this job and how we respond to people. Dan saya rasa memikirkan mengapa kita memilih pekerjaan ini dan bagaimana kita berespon kepada orang lain itu akan menolong. So I'm doing my job for the Lord. I want to please Him in all I'm doing. Ya, jadi saya melakukan pekerjaan saya untuk Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan apapun yang saya lakukan. Which means if I don't believe in the product, I cannot sell it. Dan itu berarti kalau saya tidak percaya pada produk saya tidak bisa menjualnya. Right? Because my confidence comes from I know this is a good product and I want people to buy it. Karena keyakinan saya adalah karena saya tahu produk ini baik dan saya mau orang bisa membelinya. But let me tell you what happens in the counseling room to all these professional women. Dan saya beritahukan kepada ibu-ibu apa yang terjadi di ruang counseling terhadap perempuan-perempuan profesional ini. They come into the office and say, I am so anxious and so upset and depressed because of the reaction of the client. Ya, mereka datang kepada saya mengatakan, aduh aku begitu depres, aku begitu khawatir karena reaksi daripada klien. Or my boss is putting so much pressure on me to sell a certain amount. Atau bosku memberikan tekanan yang begitu besar untuk harus menjual sejumlah produk. How do I handle that? Bagaimana aku menanganinya? So the answer is, no matter what the other person's reaction, if they like you or not, you are still standing strong in the Lord. Jadi jawabannya adalah apapun yang menjadi reaksi manusia, apakah itu menyenangkan atau tidak dan seberapapun kerasnya reaksi tersebut, kita berdiri di hadapan Tuhan. So you don't take rejection personally. Jadi jangan mengambil penolakan secara pribadi. You can just say, well, I didn't make that sale. And that's all right. With God, I'm still pleasing Him. Ya, jadi mungkin kita berkata kepada diri kita, oke, aku tidak berhasil menjual itu, tapi it's okay karena aku menyenangkan hati Tuhan. I hope that helps. Talking about a Christian couple, they are actively serving, but their life is full of drama. Yeah, they like to. I think probably the husband like to abuse the wife, and actually he live in sins. But then, what they are doing looks good in front of people around them, and I don't want and will not submit to him. So what? I don't know what is the question, but that's what it says. I mean, this is a couple of Christians who, read it to Indonesian, right? Pasangan Kristen aktif, pelayanan dan seterusnya, namun hidup penuh drama, menindas pasangan, hidup bercela di mata Tuhan, namun moto hidup bagus di mata semua manusia di sekitarnya dan semua. Saya tidak mau dan tidak akan tunduk kepadanya. That's a real question. Itu adalah memang pertanyaan yang nyata. I think what we could do to help this couple is to encourage the wife to speak to someone in leadership in the church to get help. Ya, saya rasa ibu ini perlu berbicara kepada pemimpin ya dalam gereja untuk mendapatkan pertolongan. And with certain husbands, it's not good to address them directly. Dan kadang-kadang ada suami-suami yang tidak bisa dikonfrontir secara langsung. But this is where belonging to a good church
is a protection for this wife. Tetapi sebenarnya dalam kasus seperti ini kita menjadi anggota gereja yang baik itu adalah sebuah perlindungan bagi si istri. If it's not a dangerous situation, then the wife should talk to her husband. Kalau ini bukan dalam situasi yang membahayakan, maka si istri seharusnya berbicara kepada suami. We'll see in Matthew 18 this principle of how to confront somebody. Kita melihat misalnya di dalam Matius 18 bagaimana kita mengkonfrontasi seseorang. Starting in verse 15. Ya, mulai dari ayat 15. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. And if he listens to you, you've gained your brother. 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatkannya kembali. This is if she's not in a dangerous situation. Ini apabila si istri tidak berada di dalam situasi yang berbahaya. But here's where the leadership comes in verse 16. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pemimpin masuk di ayat 16. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Jika ia tidak mendengarkan kau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. And verse 17 tells, if that what doesn't work, what do you do? Dan ayat 17 memberitahukan kepada kita kalau itu tetap tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan? If he refuses to listen to them, tell it to the church. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. And I've counseled women who say, Caroline, my husband is a deacon in the church, but you would not believe what is happening at home. Ya, dan saya mengkaunseling perempuan yang mengatakan, Caroline, suami saya itu adalah seorang diaken di gereja, tapi kamu tidak akan percaya apa yang terjadi di rumah. And she comes to me and she says, what do I do? Dan dia datang kepada saya dan bertanya apa yang harus saya lakukan. And what I tell her is, if this man is in leadership, the church needs to know about his behavior at home. Dan yang saya katakan adalah kalau suamimu itu berada di dalam kepemimpinan gereja, maka gereja perlu tahu, para pemimpin gereja yang lain perlu tahu apa yang terjadi. For example, I had one wife whose husband was drinking alcohol every day. Ya, misalnya ada seorang istri yang mengatakan suaminya itu setiap hari minum alkohol. But he would go to church and look like a fine Christian. Tetapi dia akan pergi ke gereja dan di gereja kelihatan sebagai orang yang sangat baik. But he was mistreating his wife. Tetapi dia sebenarnya menganiaya istrinya. So the church needed to come along and help her. Jadi gereja perlu ya datang untuk menolong. Yeah. Okay. The next one ya. How do we stay to be able to forgive a lot of times the member of the family who actually always give us kepahitan. Apa ya kepahitan? Bitterness. Ya, who always give us bitterness. Bagaimana untuk tetap bertahan berkali-kali bisa mengampuni keluarga yang selalu membuat kepahitan dalam hidup kita? You said it in Indonesian too? Ya. Okay. Yeah, that's a real question. Ya, ini juga adalah pertanyaan yang nyata. I believe that this woman needs a lot of love and care. Saya percaya bahwa orang ini sangat membutuhkan untuk dikasihi. And I would suggest that if you're trying as much as possible, as far as you're possible, you're going to be at peace with all men. Dan saya akan menyarankan kamu akan mencoba sebaik mungkin ya, karena sebaik mungkin kita seharusnya berdamai dengan semua orang. That's Romans 12:18. Jadi itu adalah Roma 12 ayat 18 semampu mungkin.
I love that verse because it shows sometimes it's not possible to be at peace with all men. Saya senang ayat itu karena itu menunjukkan bahwa kadang-kadang memang tidak mungkin kita itu bisa berdamai dengan seseorang. But the verse I'd like to use to help this lady is, Dan ayat yang saya mau pakai untuk menolong ibu ini adalah let me look. I have her usually read the whole book of 1 Peter. Ya, biasanya saya akan menolong mereka untuk membaca atau menyuruh mereka membaca keseluruhan 1 Petrus. Because that's the book about suffering. Karena itu adalah kitab tentang penderitaan. And the passage would be 1 Peter 2. Dan perikopnya adalah 1 Petrus 2. And we look at Christ in verses 21 through 23. Dan kita melihat pada Kristus di ayat 21 sampai 23. Let's see, verse 20. Ayat 20. For what credit it is if, when you sin and are beaten for it, you endure. But when you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. So please understand, I don't mean that wives should just quietly suffer beatings. Ya, ibu-ibu coba mengerti, saya tidak mengatakan bahwa kita istri itu harus dengan sabar menderita kalau dipukul gitu. But let's take this, means she's suffering mistreatment. Ya, jadi ini mungkin kalau dia diperlakukan dengan tidak baik. And then she needs to look to Christ. Ya, maka dia perlu memandang kepada Kristus. Verses 21 through 23. Ya, ayat 21 sampai 23. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. Ayat 21 sampai 23, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Oke, pertanyaan berikutnya, this is in English, I'll give you later on, but I translate first ya. Banyak orang tua atau mertua ya, banyak orang tua atau mertua menahan diri untuk tidak menangani masalah-masalah dari anak mereka atau menantu mereka, tetapi mereka menekan perasaan dan menghabiskan waktu bersenang-senang dengan teman, melakukan perjalanan, dan sepertinya membiarkan masalah mereka, Allah yang menyelesaikan masalah mereka dengan berdoa. Sedangkan kalau mengkonfrontasi dengan perasaan yang sesungguhnya bisa membuat masalah menjadi lebih parah. Jadi pendekatan mana yang lebih baik? Okay, I'm not sure. You might help me understand the question. Yeah, talking about a lot of parents, they don't want to confront their children or their in-laws problem. They just ask God to solve it in prayer. So which one actually is better? Because they're afraid when they confront them, they would hurt the relationship. So which approach is better? Well, let's always pray. Ya, memang kita harus selalu berdoa. No matter what. Ya, apapun yang terjadi. So, I have a difficult relationship with one of my family members. Ya, saya mempunyai satu relasi yang sulit dengan salah satu anggota keluarga. Who is quick to become angry. Ya, yang begitu cepat meledak. But we are not close enough that I can confront her. Tapi kami tidak cukup dekat sehingga saya tidak bisa langsung mengkonfrontir dia.
So I do pray for her, Jadi saya berdoa untuk dia. but when we're spending time together, I just have to think so much about how Christ suffered for me. Ya, dan ketika menghabiskan waktu bersama dia, saya benar-benar harus terus memikirkan betapa Yesus menderita untuk saya. And I remember that like a sheep before his shearers, he was silent. Ya, dan saya ingat domba di hadapan orang yang mencukur bulunya, domba itu diam saja. Just endure. Ya, but this is about children or Children, okay, children, children. yes. This would be a different story. ya, than- jadi ini adalah pertanyaan itu adalah soal anak dan menantu, jadi ini agak berbeda. And children also lay guilt on parents when they're angry. Ya, anak-anak juga suka membuat orang tua merasa bersalah ketika mereka sedang marah. That's why I mentioned false guilt at the beginning. Karena itu kenapa awalnya saya menyebut mengenai rasa bersalah yang salah, yang palsu. For example, you must get me a cell phone because everybody else has a cell phone and you're a bad parent if you don't give me a cell phone. Misalnya, ibu harus memberikan saya HP. Semua orang punya HP. Kalau ibu tidak memberi saya HP, ibu adalah ibu yang buruk. So they're trying to make you feel guilty for being in charge. Ya, jadi anak-anak berupaya membuat kita merasa berdosa ketika kita memegang kendali. So I often counsel moms and tell them, look, God put you in charge of this child. Ya, saya sering mengcounseling ibu-ibu dan mengatakan Allah yang menempatkan ibu untuk memegang kendali. But I will make sure that both the husband and wife agree on the rules for the children. Ya, tetapi saya mau mereka memastikan bahwa suami istri setuju mengenai aturan-aturan yang mereka terapkan pada anak-anak. And you just need to help these women remain strong. Ya, jadi kita harus sebenarnya menolong supaya ibu-ibu itu bisa tetap kuat. Because they're honoring the Lord above their children, like Eli's problem was to honor his children above the Lord. Ya, karena yang terjadi adalah mungkin kadang-kadang orang tua itu menghormati anak-anak mereka lebih daripada menghormati Allah, dan itu adalah masalah Imam Eli. Oke, masih ada pertanyaan? Dalam Amsal 29 ayat 5, bagaimana kita bijak dalam menghadapi orang yang menjilat sesamanya, karena banyak orang-orang seperti itu. Talking about Proverbs 29 verse 5. So how do we, how in wisdom we can address those who like to flatter others, because there are so many people like that. How do we confront a flatterer? Ya. Proverbs 29:5 tells you that the problem is that you're hurting the other person when you flatter them. Ya, Amsal 29 ayat 5 memberitahukan kepada kita, masalahnya adalah ketika kita menjilat orang lain atau memuji yang tidak tulus, kita sebenarnya menyakiti orang lain. So I can give you a silly example. Ya, saya bisa memberikan sebuah contoh yang mungkin agak aneh gitu ya. I just love your dress. It looks great on you. Ya, kita mengatakan, aku suka sekali bajumu, kamu kelihatan bagus memakainya. When it really is not a very good dress for her body type. Ya, padahal itu adalah baju yang sebenarnya tidak cocok untuk tubuhnya. But she thinks she looks really good and she keeps wearing the same dress again and again. Tetapi dia berpikir baju itu cocok dengan dia dan kemudian dia terus memakai baju itu. You're hurting her by telling her something that's not true. Ya, dengan demikian kita menyakiti dia ketika kita memberitahu dia sesuatu yang tidak benar. But I think the point of Proverbs 29:5 is it makes you feel good. Dan saya rasa apa yang dikatakan di dalam Amsal 29 ayat 5 itu adalah itu membuat kamu merasa enak, merasa baik. I'm going to flatter you so that you will love me. Aku akan menjilat kamu, memuji kamu dengan tidak tulus supaya kamu suka dengan aku. Which is the wrong kind of love we should have. Dan itu adalah jenis kasih yang salah yang seharusnya kita miliki. Ya, maksud kasih yang salah jika kita melakukan seperti itu.
Oke, masih ada pertanyaan? Waktunya udah habis. Oke. Satu lagi. Ketika berurusan dengan orang yang sakit, kadang-kadang kita cenderung untuk menyenangkan mereka karena kita bersimpati atau berempati kepada mereka. Ya, jadi bagaimana menanganinya? Okay. This question shows me that I need to be more clear on what does it mean to please people for their sake. Ya, jadi pertanyaan ini membuat saya berpikir bahwa saya perlu lebih jelas apa artinya sebenarnya menyenangkan orang itu demi orang itu. So it's not wrong to do everything you can to care for somebody, and but you must be sincere. Ya, tidak salah sebenarnya ketika ya keluarga kita sakit, kita melakukan banyak hal untuk membuat dia senang, tapi kita perlu tulus. So I want all of us to be loving, kind, and gentle people. Jadi saya mau setiap kita menjadi orang yang mengasihi, yang lembah lembut, yang baik hati kepada semua orang. And unselfishly serve one another. Dan kita dengan tidak egois saling melayani. But you're doing it for the Lord's sake, not for the reaction that they give you. Tetapi kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk mendapatkan reaksi atau positif dari orang-orang yang kita layani. I think that's the main point we need to remember. Ya, jadi saya rasa itu adalah poin utama yang harus kita ingat.